Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi instrumental orkestra yang menegangkan dari Daniel Garavini yang berjudul The Hunt. Sungguh-sungguh kalau Anda mendengarkan rasanya deg-degan banget gitu ya dengerin orkestrasi tadi. Sesuai dengan tantangan zaman hari-hari ini. Kalau kita mendengar kemarin ada demo, kita juga mendengar bahwa ada juga masih playoff yang sedang terjadi besar-besaran hari-hari ini. Ternyata dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Indonesia terutama Jakarta tidak sedang baik-baik saja ya. Ini bagaimana caranya supaya kita menghadapi tantangan-tantangan zaman ini sesuai dengan topik pada malam hari ini, responding to massive layoff. Baik, itu dia pembuka yang disampaikan oleh Mas Harmony Ezra, Smart Research, dan saya sapa Anda semua yang mendengarkan kami di 8 Kota Radio Smart FM. Anda sedang mendengarkan Smart Character and Career. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Harmony, satu tantangan untuk Anda para pekerja, untuk Anda para profesional, dan juga para mungkin yang berkarir di luar sana, saat ini banyak terjadi tren tentang massive layoff atau bisa dikatakan pemutusan hubungan kerja, di mana ini menjadi satu fenomena dan di Indonesia juga sudah banyak sekali cerita terkait dengan massive layoff ini atau juga PHK secara massal. Nah, bagaimana kita membangun karakter kita supaya kita tetap survive dan bertahan, bisa dikatakan kita masih dipakai gitu ya oleh perusahaan tempat kita bekerja atau juga berkarir. Pada malam hari ini, dalam Smart Character and Career, kita akan membahas topik Responding to Massive Layoff. Silakan untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang streaming di sana. Dan kalau ada pendapat atau Anda bisa mengirimkan tanda tangan, boleh ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam, Mas Harmony. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart FM. Ini temanya sedikit menegangkan ya Mas ya. Ini menegangkan bukan karena nonton film horor atau mungkin naik roller coaster, tapi ini kaitannya juga dengan karir kita, kaitannya juga dengan mungkin masalah keuangan gitu ya, kalau ada masalah dengan pekerjaan kita. Kenapa topik ini diangkat, Mas Harmony? Ya, Tentang jadi massive layoff. betul. Jadi bicara soal saya selalu membahas tentang tren ya. Hari-hari ini saya memang melihat data karena saya memang orang data. Kita juga Personix ini adalah research lab ya. Jadi laboratorium yang ngomongin tentang pemetaan karakter. Saya pun sendiri juga memetakan punya data ratusan ribu terkait dengan karakter bangsa ini. Saya juga melakukan riset penelitian bagaimana pemimpin itu bekerja ya, pemimpin-pemimpin terbaik saya bikin penelitiannya juga. Saya pun juga melakukan pemetaan terkait dengan manusia-manusia di penjara. Kita ambil datanya mereka. Kenapa orang bisa jadi jahat? Kenapa orang bisa jadi baik? Nah, ini menjadi bahan yang menarik gitu. Karena saya memang selalu tertarik terkait manusia, karakter, dan bagaimana kita menjadi versi terbaik dalam diri kita. Makanya topik pada malam hari ini menghadapi tantangan zaman ya, tren massive layoff. Ini kenapa bisa terjadi? Ini kok bisa? Apakah dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi bicara soal tren sendiri ya, ini memang kalau kita lihat ya, 1.000 Tokopedia melakukan massive layoff, TikTok juga, ByteDance layoff gede-gedean gitu dari tahun 2022 gitu ya. Apa quiet quitting lah, terus sampai layoff gede-gedean tuh semuanya tren di mana-mana terjadi gitu. Tapi ternyata nggak cuman di teknologi aja loh, tapi sektor perbankan ya, sektor keuangan, sektor properti dan konstruksi, sektor pariwisata dan perhotelan, sektor pertambangan, sektor-sektor yang lainnya juga terjadi. Bahkan UMKM pun karena hal ini menjadi terdampak juga. Kayak penurunan permintaan, kesulitan akses modal ya, karena terus biaya produksi yang naik gitu. Nah, ini sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Karena semua orang masalah duit juga semuanya jadi susah. Jadi kita akhirnya banyak perusahaan yang sekonyong-konyong mengurangi tenaga kerja
gitu. Ya semuanya karena terlambat mengikuti perkembangan zaman, akhirnya semua terpaksa untuk em, ya melakukan efisiensi yang besar-besaran, salah satunya dalam bentuk PHK. Nah, ini menakutkan ya gitu. Ini menegangkan sekali. Waduh, mungkin Anda yang mendengar sudah jadi korban atau mungkin sudah merasa nih kayaknya saya berikutnya gitu ya. Nah, atau enggak mungkin Anda mungkin sebagai pengusaha gitu ya, melihat, aduh ini kita mesti efisiensi karena permintaan jumlah jumlah omset yang saya dapat juga berkurang. Ini bahan-bahan juga naik. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa tetap berada di atas ombak ya, karena kalau nggak tergilas oleh zaman. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu. Hmm. Ya, Oke, nah tentunya ini satu tantangan ya untuk kita sebagai sumber daya manusia, bagaimana kita tetap survive dengan situasi yang semakin menantang ini. Mungkin juga dari Anda, para Smarters yang mendengarkan kita di malam hari ini, merupakan salah satu korban dari PHK atau kebijakan dari perusahaan ya, Mas Harmoni, karena ya. situasi zaman yang mungkin mungkin Smarters sepertinya berpikir, kita kan baru aja sembuh dari masalah COVID ya, ekonomi kita. Kenapa kok jadi banyak layoff ini, Mas? Kira-kira apa sih alasan utamanya? Jadi ini banyak sekali, tentu banyak orang-orang yang lebih ahli ya dibanding saya karena saya memang ahlinya memang di bidang karakter dan psikologi. Cuman kalau saya mengutip dari banyak narasumber itu memang masih luka dari pandemi itu masih dirasakan hari-hari ini karena zaman dulu itu semuanya serba work from home, subsidi juga banyak. Akhirnya dampak yang dirasakan hari ini karena walaupun semuanya sudah kembali seperti normal, tapi Hmm, sudah terlanjur nih, sudah terlanjur banyak boncosnya di masa-masa COVID, kita baru merasakan dampaknya sekarang gitu. Kita baru baru merasakan kekurangan-kekurangan, bengkaknya harga karena suntikan dana yang mesti juga itu tercover lagi. Kita juga mesti bukan hanya suntikan dana, tapi juga perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan layoff itu kan juga mereka mesti cari kerja lagi. Mereka juga banyak orang-orang yang em, sekarang pun memasuki gelombang kedua karena suntikan-suntikan dana dalam bentuk investasi maupun pinjaman modal ternyata banyak orang nggak bisa bayar lagi hari-hari ini. Nah itu seperti kayak bom waktu aja sebetulnya, kayak gali lubang tutup lubang, tapi sekarang sudah mulai ini nggak bisa bayar lagi nih, ibarat utangnya itu masih belum terbayarkan. Nah tapi yang lebih penting, angle yang saya bahas hari ini itu lebih ke arah kita sebagai pemimpin harus seperti apa gitu oke. ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari perkembangan teknologi dan zaman hari-hari ini, memang COVID ini memang menjadi salah satu faktor layoff yang besar. Hmm, Namun lagi-lagi kita tidak bisa mengkambing hitamkan COVID terus ya, karena pada oh, kenyataannya sekarang barangkali pengusaha pun juga melihat, oh ternyata teknologi sudah bisa menggantikan peran-peran ini. mhm, Nah, akhirnya apa? Kalau misalkan kita lihat tren di New York aja sekarang, orang-orang karena semua sudah menyadari nikmatnya remote working gitu ya. Sekarang orang-orang banyak memanfaatkan kasir pun mereka pakai tenaga kerja dari Filipina, mhm, sedangkan diperkerjakan untuk menjadi kasir di New York gitu. Nah, ini oke. juga terjadi. AI sekarang berkembang lebih banyak, customer service sekarang semua bisa dilakukan oleh AI, dan selama ini Anda kalau misalnya mau beli produk tapi dilayani dengan chat, jangan-jangan yang melakukan chat bukanlah manusia, tapi Robot, melainkan robot. Nah, oke. ini yang bisa terjadi loh. Nah, dan sikap apa yang harus kita ambil, hal apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita miliki, karakter apa yang harus kita kuatkan, skill apa yang kita harus install dalam diri kita supaya kita tetap menjadi manusia yang unggul di tengah-tengah Oke. dunia yang transformatif ini. Dunia yang semakin transformatif ya. Skill apa, kemudian kemampuan apa, keahlian apa, nanti kita akan bahas setelah jeda. Untuk Anda semua, silakan kami ajak untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, dan topik kita di malam hari ini sangat menarik untuk kita belajar banyak ya tentang situasi global saat ini, responding to massive layoff. Mungkin kalau kita melihat fenomena ini, kita jadi takut, kemudian jadi khawatir gitu ya tentang karir kita ke depannya, tentang pekerjaan kita. Tapi tujuan dari talk show ini adalah salah satunya memotivasi kita untuk meng-upgrade diri, smart listeners. Betul. Nah, kenapa kita harus meng-upgrade diri, Mas Harmodi, di tengah situasi yang saat ini menantang? Ya, betul. Karena gini, kalau kita lihat transformasi industri itu kan selalu terjadi. Efektivitas, otomasi, manusia akan terus berkembang, semakin maju, semakin modern, semakin canggih. Dan dari zaman dulu, dari transformasi industri selalu banyak yang kontroversial. Zaman dulu mesin tenaga uap itu dibayangkan sudah akan menggantikan manusia. Dan pada kenyataannya yes, gitu akan sudah digantikan. Lalu zaman listrik, robot sudah malah masuk ke dunia digital, dan sekarang masuk zamannya AI, transformasi yang gede-gedean, artificial intelligence. Ini yang memang menjadi momok gitu ya bagi banyak orang, dan karakter apa yang kita mesti miliki dan keterampilan apa yang harus kita miliki supaya kita ini tetap berkembang. Karena yang salah bukanlah toolsnya. Inovasi harus berkembang, teknologi harus berkembang, manusianya juga harus berkembang. Karena dengan berada kemajuannya teknologi juga akan berkembang juga masalah-masalah yang baru. Dan masalah yang baru butuh insights yang baru, butuh ide yang baru, butuh pemecah masalah yang baru. Dan saya percaya manusia akan tetap dibutuhkan. Manusia itu akan selalu akan berkembang. Karena sifat dasar natural yang terbenam dalam diri kita, manusia itu survival. Manusia ini makhluk yang akan selalu bertahan hidup. Kalau dia tenggelam, dia akan selalu berenang ke atas. Kalau dia lapar, mungkin dia akan mencuri gitu ya, demi supaya mengisi perutnya, mengemis lah atau apa demi dapat makanan. Ya, setuju. Apapun segala cara yang dilakukan supaya dia bisa survive. Nah, ketahanan tersebut itu yang akan saya bahas gitu ya, bahwa manusia secara psikologis ada 5 hal yang harus dimiliki, 5 karakter yang secara manusia, secara kebutuhan jiwa gitu ya, harus dipertahankan. Ya, yang pertama, resiliensi, ketahanan mental. Ketika dia tertekan bukannya malah patah, ketika dia ditekan bukannya malah remuk, tapi semakin
kuat gitu ya. Nah, di mana ketaatan mental ini bicara soal kemampuan emosional, psikologis dalam menghadapi kesulitan. Kalau misalkan Ya. kayak masalah otot tangan gini ya, kita mau ngangkat beban 20 kilo, ngangkat galon rasanya berat banget. Tapi kalau Mhm. misalkan kita latihan terus 20 kilo rasanya ringan gitu Ringan. lama-kelamaan. Nah, Lama-lama terbiasa. betul, lama-lama terbiasa gitu. Jadi, oh perubahan ya sudah biasa. Oh Mhm. perubahan sudah terbiasa. Yang kedua adalah empati. Ya, sebagai pemimpin, yang AI tidak miliki adalah empati. Bagaimana kita ini penting banget menunjukkan empati dan meningkatkan kepercayaan dalam tim dan menjaga moral tim tetap baik. Gitu ya. Nah, ini ironis ya menurut penelitian saya di Indonesia, orang-orang itu menjunjung tinggi nilai security. Jadi artinya apa? Security itu maksudnya apa? Nggak apa-apa deh, jabatan nggak usah naik-naik terlalu tinggi. Semakin tinggi jabatan, memang duitnya juga semakin banyak. Tapi stresnya juga makin tinggi dan juga tanggung jawabnya makin tinggi. Mendingan gua ya jabatannya tengah-tengah aja, tapi gajinya ya nggak terlalu rendah, tapi cukup lah. Yang penting istri gue bisa makan, gue juga bisa makan, gue bisa nyokolain anak. Nggak usah yang bagus-bagus sekolahnya. Yang penting bisa hidup. Nah, itu banyak sekali, 80% di Indonesia menjunjung nilai ini gitu. Jadi yang punya hunger for progress, respect achievement itu cuma 20% gitu. Nah, yang betul-betul tinggi itu cuma 3% penelitian saya yang terbaru gitu ya. Nah, ini em, mengejutkan penelitian ini karena memang ini menjadi masalah kalau memang kita Indonesia ternyata cepet puas gitu ya mentalnya gitu ya. Nah, ini kita mesti mendrive karena yang salah itu bukan teknologinya tapi manusianya. Kalau males dia nggak mau berubah dan cepet puas, kita nggak akan bisa memanfaatkan zaman dengan baik. Yang ketiga karakter yang harus kita miliki adalah kedisiplinan. Ya, setuju nggak sih kalau misalkan sekarang zamannya remote working, semuanya jadi nyampur. Kehidupan dan kerja work life balance ini semakin possible dan mungkin. Kalau zaman dulu kita kerja harus terjebak Hadir. dalam jalanan 2 jam, sekarang kita bisa kerja di rumah, bisa nikmatin waktu sarapan sama keluarga, ya kita bisa beribadah bersama, baru kita bekerja langsung di depan layar laptop, tapi kerjanya berdasarkan KPI ataupun OKR yang memang sudah ditetapkan perusahaan. Namun pada kenyataannya kedisiplinan tersebut juga akhirnya membuat kita jadi eh, bebas banget nih waktunya gitu. Jadi kita bisa pakai waktu jam kerja kita buat liburan, jalan-jalan, dan kita nggak manfaatin waktu dengan baik. Akhirnya kita nggak disiplin, akhirnya kualitas kerjanya sistem kebut semalam gitu kan. Padahal yang harusnya kita bisa kualitasnya excellence, terbaik gitu. Tapi karena kita memanfaatkan waktu-waktu yang cuman kayak gini-gini aja ya, ya hasilnya seadanya aja. Disiplin ini penting karena tugas itu penting harus tetap dilaksanakan walaupun kerjanya mungkin ada kebebasan dalam remote working gitu ya. Zaman sekarang kedisiplinan juga tantangan zaman yang Gen Z lah, mental-mental yang sekarang memang banyak ngeluhnya, kedisiplinan semakin dicari. Yang keempat adalah adaptabilitas. Oke, Seseorang yang adaptif. adaptif, orang-orang yang mampu berkembang dan survive adalah orang-orang yang siap berubah juga. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan fleksibilitas dengan menghadapi situasi yang nggak terduga. Siap nggak berubah? Siap. Jika waktu berubah langsung, aduh berubah lagi, gitu ya. Karena ya ini gimana, produknya nggak kejual. Masa Hmm. kita masih pakai cara yang lama terus kan nggak bisa. Kita harus menggunakan strategi yang baru supaya kita dapat pasar yang baru sehingga kita bisa survive. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah karakter yang harus wajib dimiliki walaupun zaman AI ini sekarang semakin marak, zaman teknologi, zaman berubah juga semakin besar. Eh, ini karakter yang paling fundamental, yaitu integritas. Hmm, hmm, hmm. Bertindak dengan jujur, punya standar moral yang tinggi dalam situasi yang walaupun sulit. Karena gimana pun juga, smart listeners, eh, mau cari orang yang pinter banyak, mau cari orang yang dipercaya lebih sulit. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau kita punya nama baik itu penting banget. Ini nilai-nilai yang diturunkan dari Pak Yakub Ezra, dari kakek saya, kakek buyut, nenek buyut. Nama baik itu jauh lebih penting
daripada uang semata. Jadi penting sekali untuk kita menjaga kredibilitas, menjaga nama baik dalam pekerjaan kita. eh, itu menjadi hal yang fundamental karena kalau misalkan kita tidak menjaga nama baik, reputasi kita untuk mendapatkan kepercayaan, waduh itu susah sekali. Dan Mhm. bangunnya lagi itu juga nggak gampang. Ya, jadi saya ulangi, yang pertama resiliensi, ketahanan mental yang kuat, kedua empati, ketiga kedisiplinan, keempat kemampuan siap beradaptasi, belum belajar hal baru, unlearn hal yang baru, install hal yang baru, Mhm. ya, teknologi yang baru, dan yang terakhir adalah integritas, siap untuk dipercaya. Ketika Anda punya 5 hal ini, percayalah, kalau Anda terus berfokus untuk menjadi pemecah masalah yang handal, Anda menunjukkan kelima hal ini, Anda akan tetap dibutuhkan dimanapun Anda berada. Betul, tetap dibutuhkan dimanapun kita berada. Nah, tadi Mas Harmoni sempat bilang, apakah karakter-karakter ini perlu dimiliki semua pemimpin atau kita pun mungkin yang sebagai karyawan, sebagai staff juga wajib memiliki karakter-karakter ini, Mas Harmoni? Semuanya, semua orang harus punya. Semuanya harus punya. Jadi kalau misalkan kita tes nih, oh ternyata kemampuan adaptabilitasnya rendah. Waduh, ini berarti mungkin mindsetnya banyak kekunci nih. Banyak kalau misalkan dikasih tantangan, aduh nggak bisa, tapi tapi kan banyak tapinya, Mhm. gitu. Nah, nggak salah gitu untuk kita berargumentasi. Tapi kalau misalkan kita cenderung untuk punya mental block bahwa nggak bisa, ngeyel terus untuk kita nggak memiliki growth mindset untuk mau berubah, maka kita punya nggak akan bisa bertumbuh dan berbuah ya gitu. Ya siapapun ini maupun karyawan maupun pemimpin, kelima hal ini harus dimiliki oleh keduanya. Ya ini kan baru 5 karakter. Nanti saya akan bahas 5 skill, 5 keterampilan yang juga perlu dipertahankan dan dikembangkan. Apakah saya masih ada waktu untuk membahas dengan cepat? Ada, masih, Mas. Tapi Masih yang ya? skill kita tahan dulu, Mas. Saya mau nanya soal adaptif ini ya. Boleh Artinya dong. kita kalau mengandalkan kemampuan-kemampuan yang jadul gitu ya, dengan cara-cara jadul, bisa dikatakan kita akan dilibas zaman sekarang. Karena memang sekarang itu sangat adaptif, kemudian juga generasi sekarang itu pinter-pinter banget dibandingkan mungkin generasi yang lama, terutama dalam hal teknologi. Nah, gimana pendapat Mas Harmoni? Nah, ini pentingnya nih, adaptabilitas ini kan gini. Ada di dalam neuron otak kita itu yang disebut sebagai myelin. MYELIN. Kalau misalnya Anda googling, itu adalah penyambung penghubung serabut syaraf antara neuron A dan neuron B. Semakin kita melakukan hal aktivitas yang sama terus-menerus, maka kita akan membuat jalur tersebut itu akan semakin tebal. Hmm, Analoginya, kalau kita melatih naik zaman dulu, kalau kita mau melatih kuda, mau pergi dari kota A ke kota B, kan dulu naik kuda belum ada mobil ya. Nah, ya. itu untuk melatihnya kita mesti setir kudanya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Tapi semakin sering kuda tersebut pindah dari kota A ke kota B, maka rumputnya itu akan lama-kelamaan terbentuk sebuah jalur Hmm, gitu. Nah, itu adalah analogi dari otak mielin. Nah, ketika sudah terbentuk sebuah jalur, kudanya ketika kita pecut jebret, maka dia akan berjalan sendiri ke kota B tanpa harus disetir-setir lagi. Cuman mesti dikasih kacamata kuda. Nah, itu bicara kedisiplinan tuh. Karena kuda itu gampang sekali terdistraksi. Ngelihat ada kucing, ngelihat ada anjing, melihat ada serigala gitu di kanan kiri. Dia bisa langsung keluar terdistraksi dan keluar dari jalur hmm, gitu. Nah, hmm. jadi makanya itu bicara soal milin ini bicara sebuah kebiasaan atau autopilot yang ada di kepala kita. Jadi kalau misalkan bicara adaptasi, orang sudah terbiasa dengan sebuah kebiasaan itu menjadi zona nyaman Ya. gitu. Nah, zona nyaman tersebut itu kan bicara kan biasanya. Nah, itu. Hmm, Nah, hmm. itu kalau misalnya di pekerjaan di kantor sering kali tuh ngomong kan biasanya. Ini Nah, biasanya permasalahannya senior-senior nih biasanya. iya. Karena permasalahannya pernyataan kan biasanya itu tantangan pasar nggak biasa-biasa saja sekarang ini. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau Hmm, misalkan kita masih punya mental kan biasanya, hmm. sedangkan dunia tidak biasa-biasa saja, kita harus berani unlearn kan, belajar hal yang baru. Nah, Menguninstall mesti, aduh, ini mesti upgrade, mesti update. Kalau kita masih pakai cara yang lama, cara kerja yang lama, maka kita akan tergilas oleh zaman. betul. Perusahaan-perusahaan yang mengoptimalkan, mengembangkan sumber daya manusianya sehingga dia
dikasih kepercayaan, teknologi, mereka adalah perusahaan-perusahaan yang terus maju. Tapi Hmm. perusahaan-perusahaan yang gagal maju adalah organisasi-organisasi yang tidak mengembangkan timnya, tidak mau belajar hal yang baru dan pelit ilmu sehingga dibiarin aja kalau misalkan timnya tergilas ya Anda lama-lama juga tergilas juga oleh zaman. Gitu. Kan biasanya terus juga kalau di kantor tuh udah ikutin aja cara yang dulu gitu ya. Ini terutama yang tuwir-tuwir nih ya yang di kantor. Iya. Makanya sebetulnya nggak salah juga atau mungkin sangat tepat juga ketika ada pemimpin itu merekrut Gen Z yang mungkin masih bisa dibentuk karakternya ya Mas di Betul sebuah banget. perusahaan. Mhm. Betul banget. Itu makanya saya sering break ya. Memang Gen Z ada stereotip tersebut ya. Gen Z mental tempe segala macam benar. Nggak gini. Anda nggak mau rekrut Gen Z atau rekrut milenial tuh terserah Anda gitu ya. Itu hak kehendak bebas. Cuman untuk saya pernah bertemu dengan orang-orang Gen Z yang menjadi pemimpin, yang Mhm. menjadi manajer-manajer. Saya malah kalau misalnya Anda lihat nih smart character Radio Talk, saya pernah ngajak manajer termuda di Tokopedia masih umur 23 tahun nih. Gitu ya. Tahan Itu dulu saya Mas Harmoni ceritanya. oke, Waktu baik. pernah bawa manajer Tokopedia umur 23 tahun supaya Smarties penasaran, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, Smart Listeners. Topik kita di malam hari ini tentunya responding to massive layoff atau juga merespon PHK massal yang terjadi di banyak industri ya. Tadi saya sempat sounding sebelum jeda bahwa sebetulnya salah satu pilihan yang tepat juga seorang pemimpin perusahaan tuh merekrut generasi-generasi muda, Gen Z bisa dikatakan seperti itu. Karena memang banyak nih yang mungkin yang sudah senior-senior di perusahaan itu seperti ada mental block atau masih menggunakan cara yang lama. Sementara industri itu terus berkembang. Nah, tadi katanya Mas Harmoni juga melihat banyak loh pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang masih muda-muda, usianya bahkan ada yang di bawah 25 tahun. Bener nggak Mas Harmoni? Betul sekali. Mhm. Ya, jadi dibilang banyak nggak ya? Cuman gini, saya pun juga ngobrol sama dia. eh,
kalau misalnya Anda lihat namanya Annabelle gitu ya, gitu. Dia waktu itu interview sama kita tahun lalu, harusnya sekarang mungkin 24 kali ya, gitu. Nah, jadi dia pun juga mengakui di teman-temannya generasi zaman sekarang itu mereka sebutnya ini, gue mesti ngakuin sih ini Kak, ini generasi menye-menye gitu. Lembek banget gitu, ya kayak tempe penyet gitu. Nah, ini tapi kenapa lo enggak? Ya karena there is there is no option gitu. Nah, kalau orang-orang yang memang punya punya mental no turning back itu memang jiwa survivalnya ini akan timbul gitu. Sekarang ini masalahnya banyak sekali second option, banyak sekali opsi yang, aduh sekarang mau cari duit itu gampang gitu ya. Mau hidup cukup itu gampang, Mas William gitu ya. Jadi smart listener, kalau Anda mau hidup gampang, itu sekarang mau mau scrolling TikTok aja Anda bisa dapat duit gitu ya. Sehari 20.000 dapat lah gitu ya. Loh kok bisa gitu? Itu bisa, cuman ya apakah Anda mau hidup dengan seperti itu? Gitu. Apakah Anda hidup hanya hanya makan demi makan gitu kan? Nah, em, itu yang menjadi masalah karena zaman sekarang banyak sekali sistem-sistem yang mendukung kita untuk mendapatkan program-program yang mudah dan gaya hidup yang mudah, tapi jadinya males gitu. Nah, ini bicara soal Gen Z yang baik itu ternyata masih ada. Tapi memang mesti di-assess dulu, makanya tes dulu pakai Personix gitu ya. Maka kita akan bantuin Anda untuk menemukan benang merah nih karakter-karakter fundamental apa yang mesti dimiliki sehingga nih Anda kalau misalnya ngelatih Gen Z mau mendevelop itu nggak nggak menye-menye banget lah gitu lah gitu ya, at least punya punya hal-hal fundamental yang kuat gitu karena memang itu mental tuh juga bawaan lahir sih gitu. Mental tuh bentukan kombinasi dari terlahir dan terlatih. Resiliensi itu kombinasi dari terlahir dan terlatih. Nah, ini makanya kalau misalkan Anda mau merekrut orang, at least nih, terutama Gen Z, teslah dulu ke resiliensinya. Dan kedua, teslah juga kemauan dia untuk berkembang atau tidak. Nah, kalau misalnya dia punya kedua hal ini ya tentu ya yang lain-lainnya ini akan mengikuti harusnya. Kecerdasan, karakter unggul, ini harusnya mengikuti gitu. Ya, ini saya ngomongin soal karakter dulu nih, belum ngomongin skill keterampilannya lah ya gitu. Nah, ini nanti nyambung nih ke topik selanjutnya. Ini by the way, kita baca tanda tangannya kapan, Mas William? Di sesi berikutnya boleh ya. Oh, masih ada lah ya waktu ya. Yang ingin mengirimkan kami tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kalau nggak dibacain hari ini, minggu depan Anda punya kesempatan yang sama untuk dibacakan. Jadi sabar ya, karena cukup lumayan banyak nih antriannya. Oke, nah kalau gitu Mas Harmoni, 5 skill yang perlu dimiliki menghadapi masifnya PHK atau banyaknya PHK yang terjadi saat ini. Apa Mas skill yang harus kita pegang dan kita asah terus? Oke, baik. Ini ada 5 skill ya. Setelah 5 skill ini, kita akan juga bahas dari tanda tangan. Buat smart listener, jangan lupa ya, tanda tangan di kertas putih, pakai bolpen hitam atau biru, jangan pensil ataupun spidol, dan tuliskan nama Anda di bawahnya dan di foto ya, dan dikirimkan ke WhatsApp tadi ya. Karena seringkali mungkin ada yang pakai spidol atau nggak terbaca, itu nanti saya nggak bisa analisa atau nggak akurat hasil analisanya. Nah, jadi berikut ini adalah 5 skill yang harus dikembangkan ya. Kalau tadi itu 5 karakter ini kan bicara kapasitas ya. Bawaan lahir biasanya juga atau enggak yang memang bawaan dari pola asuh gitu. Nah, kalau keterampilan ini memang skill, kompetensi gitu. Yang memang yang kita install, yang kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi bicara kemampuan ini hal yang dari awal kita mungkin nggak bisa. Tapi kita semakin hari harus semakin asa supaya semakin baik. Zamannya AI sekarang ini manusia itu sangat merindukan imperfection karena dunia terlalu perfect. Ini penelitian terbaru sudah menunjukkan demikian nih. The trend marketing gitu ya. Trend marketing itu justru konten-konten yang viral itu bukanlah konten-konten yang terlalu sempurna. Harus bagus yes, tapi tidak boleh terlalu sempurna gitu. Jadi maksudnya apa? Konten yang organik gitu. Konten yang organik ini bicara apa? Komunikasi yang efektif, komunikasi yang natural, a human connection communication. Ya, di dalam masa krisis ini komunikasi yang jelas, transparansi, ya. Transparansi ini penting banget. Buka-bukaan. Jadi ternyata being vulnerable tuh menjadi rapuh gitu ya. Itu tuh ternyata bentuk kita ini
tim itu bisa semakin percaya gitu. Oh ya ampun, pemimpin gue juga ternyata bisa takut ya. Oh, pemimpin gue ini ternyata bisa lemah juga ya. Oh, ini sisi rapuhnya pemimpin ya. Tapi ternyata hebat ya, dia masih mau berdiri lagi ya. Dia masih nggak mau nyerah ya. Walaupun dia jatuh, dia bangkit lagi ya. Nah, cerita-cerita kegagalan tersebut ternyata membuat dia, itu bentuk dari komunikasi yang efektif, membuat termotivasi gitu loh timnya. Nah, ini bentuk apa ya? Saya sebutnya ini apa ya? Kemampuan bercerita sebetulnya, storytelling yang bagus gitu. Sehingga kemampuan menyampaikan pesan yang jelas, efektif, terdengar dengan baik, transparan, namun juga manusiawi. Ya. Nah, ini yang kedua adalah kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ya. Nah, ini memang apa ya, pemimpinnya harus banget tegas gitu. Jadi mampu membuat keputusan cepat berdasarkan informasi yang tersedia, mempertimbangkan resiko, manfaatnya, kecepatan dalam pengambilan keputusan ini menjadi pembeda gitu ya. Kita bakal tenggelam atau bakal survive dalam situasi krisis hari ini. Ya, yang enggak, gas enggak gitu loh. Jangan abu-abu ya gimana ya, ya gimana ya, kita lihat nanti. Waduh ya, pasangan yang digantung aja selalu nanya ini hubungan mau dibawa kemana gitu kan, apalagi tim dan karyawan gitu ya, ngelihat nih perusahaan mau dibawa kemana. Nah, ini membangun kepercayaan dalam tim bahwa percaya pemimpin perusahaan ini bisa membawa kapal ini ke tempat yang lebih baik, itu menjadi skill fundamental nih gitu ya. Decision making ini menjadi fundamental, membangun trust dalam tim gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan berkreativitas dan inovasi gitu ya. Ini sebagai pemilik bisnis ini atau sebagai leader gitu ya, bukan hanya pemilik bisnis ya, tapi pemimpin ya, managers. Ini nih penting untuk kita mampu berpikir out of the box gitu. Ya, kita kan balik lagi, kemampuan beradaptasi ini bicara kemampuan berpikir kreatif di luar dari kebiasaan tertentu. Jadi kalau kita bisa menemukan solusi baru untuk masalah-masalah yang ada, ini menjadi penting sekali. Ya, makanya penting sekali mengeksplorasi. Saya sampai hari ini mengeksplorasi, menginvestasikan bahkan subscription kepada artificial tertentu gitu ya. Saya membuat budget pakai dana personal saya untuk saya belajar AI yang sedang berkembang hari-hari ini. Kalau misalkan kita nggak belajar, kita akan ketinggalan zaman gitu ya. Nah, karena ini penting sekali untuk kita berinovasi hari-hari ini. Karena ya kalau kita nggak berinovasi, kita akan ketinggalan sama orang-orang yang sudah berani mencoba hal-hal tersebut gitu ya. Nah, yang kreativitas dan inovasi ini macam-macam ya. Banyak orang berpikir kreativitas ini bicara prakarya. Enggak, ini bicara pola kerja dan cara kerja yang baru, memecahkan masalah yang baru. Kalau zaman dulu kita kerjaan ini bisa mesti 2 jam baru bisa terselesaikan gitu ya. Tapi sekarang bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah jam. Kita hanya memvalidasi ulang. Atau yang lebih cepat lagi, dulu prosesnya 2 minggu, diselesaikan dalam 1 hari. Ini bisa loh, inovasi-inovasi tersebut itu bisa tercapai dengan artificial intelligence yang hari ini terjadi. Sangat bisa gitu ya. Kok bisa? Nah, ini makanya mesti berinovasi, mesti belajar gitu ya. Dan selanjutnya adalah manajemen krisis. Krisis manajemen ini ya, krisis manajemen ini adalah kemampuan untuk mengelola situasi darurat dan merespon secara efektif terhadap krisis-krisis yang muncul. Ya, misalkan contoh, ini gimana Pak? Ini klien tiba-tiba bangkrut, gak bisa bayar. Udah stres tuh ya. Iya, kalau klien ini nggak bayar, kita nggak bisa gajian. Noh, gimana tuh? Nah, makanya saya bersyukur banget punya mentor-mentor yang sudah ngajarin saya untuk bikin blueprint emergency. Kalau misalkan cash flow nggak turun 6 bulan, sebagai pemimpin harus berpikir mitigasi ke 6 bulan ke depan seperti apa. Alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah berpikir krisis sebelum kejadian kan. Gitu loh. Paham ya? Maksudnya menyiapkan dana gitu ya, Mas? Nah, ya bisa saja menyiapkan dana. Nggak, Atau maksudnya ada yang lain juga ya, gitu? apapun ya, misalkan efisiensi dalam bentuk apa, operational cost. Selama ini bentuk cost ke kantor, harusnya selama ini costnya kalau misalkan semua orang harus ke kantor, biayanya misalkan sekian gitu ya. Tapi ternyata kalau kita sudah mengkombinasikan dengan remote working dan hanya yang penting operational cost-nya saja dipindahin ke kantor, kita bisa menghemat cost sampai 70%. Misalkan seperti itu. Nah, itu hal-hal yang mesti sudah dipikirkan sebelum kejadian kan. Gitu loh. Jadi
bayangkan kalau misalnya ini belum terjadi sama Anda, bikinlah skenario tersebut sebelum kejadian. Gitu loh. Ya salah satunya nabung iya. Salah satunya menyiapkan dana Dana darurat. darurat. Dana darurat itu menjadi salah satu. Cuman kan bukan hanya dana darurat dong yang mesti kita siapin kan, gitu Mhm, kan. Tapi apa kalau misalnya dana darurat habis, so what next gitu kan. Nah, mhm. kita mesti bikin produk yang baru, pivot ke layanan A, pivot ke layanan B, pivot ke layanan C. Itu AirAsia aja bikin AirAsia restoran gitu kan, gitu. Ya kan? Nah, ini kita mesti mikirin apa layanan-layanan yang kita bisa diversifikasi. Mhm. Nah, krisis manajemen ini kita bisa mulai ngelatih dari sekarang, apapun posisi Anda ya, manajer, supervisors, karyawan ya, dalam tingkatan personal, ya, manajemen krisis ini bisa kita latih, ya, menggunakan what if skenario. Oke. Bagaimana jika terjadi? Bagaimana jika terjadi? Cuman kalau kita, ini sekali lagi ya, latihan, tapi bukan sekedar bukan menjadi momok dan ketakutan gitu ya. Jadi kehidupan kalau misalnya kita punya mindset seperti ini jadi serba takut gitu. Cuman ini latihan aja. Ada masanya kita bersyukur, ada masanya kita bisa merasa cukup, ada masanya kita mesti berpikir kalau misalkan ini terjadi, kita punya plan B nggak ya? Oke. Gitu. Manajemen krisis ini salah satu skill yang perlu dimiliki oleh pemimpin dan Anda semua Smarters. Kita tahu akan ada kemungkinan-kemungkinan yang terbaik atau yang sebaliknya ya. Jadi manajemen krisis ini perlu dimiliki dan merupakan satu skill yang juga penting untuk kita ke depannya. Masih ada skill lainnya, Mas Harmoni, kita harus jeda dulu. Baik. Sekaligus juga nanti kita akan bacakan tanda tangan yang masuk. Nah, kira-kira siapa yang beruntung tanda tangan yang akan dibacakan pada malam hari ini? Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, dan topik kita di malam hari ini, Smart Listeners, bukan untuk menakut-nakuti tapi justru memotivasi kita untuk mengupgrade diri kita tentang banyaknya PHK massal atau massive layout, di mana kita bisa introspeksi diri dan tentunya mempelajari apa yang harus kita kembangkan sesuai dengan tips-tips yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra. Oke Mas, ada lagi nggak sih skill yang perlu dimiliki? Tadi juga salah satu skillnya menarik nih, tentang manajemen krisis yang perlu dimiliki oleh para pemimpin. Ada nggak skill-skill lain yang perlu dimiliki oleh para pemimpin dan para karyawan menghadapi situasi saat ini, Mas? Skill yang terakhir ini adalah skill yang bagi saya
menjadi kekuatan utama kita yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Dimanapun kita berada, dimanapun level kita, ya. Karena bagaimanapun juga semua orang harus jadi pemimpin, walaupun dia level keluarga, gitu ya, atau enggak minimal memimpin dirinya sendiri, yaitu people management skill, gitu ya. People management skill ini adalah kemampuan untuk membangun tim, mengembangkan tim, mengenali bakatnya, dan memastikan bahwa timnya bisa memiliki keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses. Mhm. Karena manusia itu kebutuhan dasar jiwanya, yaitu berkontribusi salah satunya. Ya, kalau misalkan dia tidak bisa memecahkan masalah, tidak bisa berkontribusi, maka dia akan merasa depresi. Oh, saya merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan dia akan merasa nggak layak. Dan ketika dia nggak layak, dia nggak akan bisa merasa termotivasi kehidupannya. Makanya penting untuk kita mengoptimalkan tim. Sebagai pemimpin, kita harus bisa punya budget at least, atau ya punya fokus perhatian untuk membangun tim kita supaya bisa sukses Hmm. gitu ya. Karena gini, definitely ada gap dari kita sekolah ke kerja gitu ya. Mereka kan cuman belajar dari pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasinya kan di tempat kerja. Nah, di tempat kerja pun juga kita menjadi gurunya mereka, jadi mentornya mereka, mengoptimalkan agar mereka bisa perform dalam tempat kerja mereka dari apa yang mereka pelajari. Nah, ini makanya fokus terhadap pengembangan tim, kita menjadi mempersiapkan organisasi ini menjadi kuat lagi, karena kalau tim kita juga kuat, definitely organisasi kita juga semakin kuat. Hmm. Kalau orang-orang yang kita percaya dalam timnya kita adalah orang-orang excellence, definitely kita menjadi organisasi yang kuat juga. Nah, jadi smart listeners, dimanapun Anda berada, kita mesti berani untuk uh, melatih tim kita untuk punya skill yang sepintar kita juga gitu. Jangan takut untuk kita pemimpin skillnya itu dicuri dan nanti digandakan, ditiru, amati, modifikasi gitu ya, dan bikin perusahaan baru. Nah, kalau kita punya ketakutan itu terus-menerus, ya kita nggak akan bisa bangun tim kita. Tapi make sure juga jangan bodoh juga ya mempercayakan orang sembarangan. Makanya dari awal dites dulu gitu loh. Karena gimana pun juga, di mana kita spend waktu, energi, fokus terhadap tim kita ini menjadi salah satu fundamental ya untuk kita investasikan, ya salah satunya tim kita. Ya, jadi saya coba simpulkan ada 5 keterampilan yang harus dimiliki, ya dalam 5 skill yang harus dimiliki dalam masa-masa genting ya, di masa-masa layoff, orang-orang juga susah dapat kerja, orang-orang juga cabut di kerjaan kan stok, jadinya banyak talent-talentnya juga lontang-lantung, tapi juga banyak talent yang baru nih yang bakal menjadi masuk juga nih yang bagus-bagus ya. Yang satu, komunikasi yang efektif. Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ketiga, berani berkreativitas dan inovasi dengan teknologi. Keempat, yaitu kemampuan manajemen krisis. Dan kelima, people management skill, kemampuan membangun tim dan mengembangkan timnya. Ya, dan 5 karakter, saya simpulkan sekalian, 5 karakter yang harus dimiliki dan dipertahankan sebagai seorang pemimpin. Resiliensi, ketahanan mental. Kedua, berempati. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, adaptabilitas, dan kelima, integritas. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya 5 karakter dan 5 keterampilan ini, harusnya Anda tetap menjadi di atas ombak terus gitu. Cuman balik lagi, ngomong gampang ya. Cuman ya saya pun setiap Selasa kayak gini siaran. Ini dulu saya masih inget banget zaman dulu kalau ngomong gelagapan, karena dilatih terus-menerus ya sekarang kemampuan komunikasi saya jauh lebih baik gitu. Nah, Jadi ini lancar ya Mas Harmoni ya. iya jadi lancar gitu. Enak Ini yang aja gitu ngobrol. betul sekali. Saya pun juga yakin Mas William pun juga demikian, karena udah Oh. semakin sering membawa acara, itu menjadi skill komunikasi yang kuat gitu, dimanapun berada gitu ya, disuruh ngeflow pun kayaknya ya bisa aja ngomong ini dan itu gitu ya. Nah, itu Oke. menjadi skill. Apapun yang kita mesti kembangkan gitu ya, kita spend waktu, disiplin aja, konsisten, walaupun rada males, tapi kita coba untuk konsisten melakukan gitu ya, maka kita akan menjadi lebih baik terus-menerus. Seperti janji kita, semua listeners, kita akan bacakan tanda tangan yang masuk. Ini dari 2 minggu belakangan, ini cukup banyak. Dan di kesempatan hari ini kita akan langsung bacakan 3 ya, yang masih antri
atau baru saja menerima WhatsApp hari ini di 0812 11 12 959 belum sempat kita bacakan, tunggu di minggu depan. Kita langsung ke tanda tangan yang pertama. Silakan Mas Harmoni, boleh dipilih. Siap, saya langsung masuk ya dari yang pertama HW ya. Saya nggak tahu ini pria atau wanita ya. Hmm. Siapapun Anda yang bernama HW, saya melihat bahwa Anda ini seseorang yang suka sekali tantangan. Ya, Hmm. Anda ini seseorang yang drive-nya kuat sekali, punya jiwa kepemimpinan yang kuat, dan kalau Anda punya kemauan itu wajib kayaknya harus gue nyampe ke sono. Confidence Wow, levelnya kuat nih HW ini. Saya ngelihat tanda ambisius ya. tangannya. Ambisius juga ini saya ngelihat. Ya, nah ini artinya bagus gitu ya, karena persistensinya kuat tahan uji gitu, nggak gampang nyerah gitu ya, tanda tangannya bagus. Nah, titik kritisnya ini memang kayak gini. Kalau saya ngelihat di sini nih ya, nah ini menarik nih. Tanda tangannya memang ambisinya cukup kuat dan bagus gitu ya. Cuman titik kritisnya saya bisa melihat ada kecenderungan nih, ada kecenderungan mesti diwaspadai. Anda butuh tim. Karena kalau misalnya Anda lagi galau, itu Anda nggak bisa sendiri nih. Gitu Hmm. ya. Nah, jadi jangan apa-apa dipendam sendiri. Jangan semuanya itu dilakukan sendiri gitu ya. Make sure Anda punya tim, Anda berkolaborasi. Karena kalau Anda tertekan nih kelihatan banget nih asumsinya kemana-mana nih. Gitu ya. Ya, Hmm. begitu juga buat smart listeners, punya partner dalam tim itu menjadi fundamental ya. Karena Betul. uh, kita manusia ini butuh curhat, butuh sharing gitu. Ya, oke Terima masuk. kasih ya, HW ya. Kemudian tanda tangan berikutnya, Mas Harmoni. Siap. Berikutnya ini adalah Pak Para Harus Mayu. miring banget Mas kepalanya. Ngikutin Buat ini ya. para Mayuda Adikara. Ya. Oke. Ini bapak kayaknya ya atau ibu ya? Para Mayuda Oh, Adikara Widarmono. Kayaknya ini ibu ya. Mayuda nih. Saya oh. nggak tahu deh. Oke, anyway, dari tanda tangannya ini artistik sekali ya. Ini saya melihat nih, Anda seseorang yang artistik, seniman ya, kreatif. Pasti Anda seseorang yang punya ide itu banyak sekali. Orang-orang model seperti Anda ini biasanya pemikirannya bercabang. What if situationnya banyak gitu ya. Kalau misalnya ini bisa di seperti ini, bisa begitu. Kemampuan dari konteks pembicaraan pada malam hari ini, Anda ini definitely mudah sekali berpikir kreatif. Hmm. Cuman susah dieksekusi. Gitu. Banyak ide. Iya, banyak ide tapi ngeksekusinya susah. Dan hati-hati Anda juga mudah stres ya, gitu Hmm. ya. Jadi dari titik kritisnya ini saya harap Anda bisa mengelola stres Anda lebih baik dan belajar untuk fokus sama hal-hal yang bisa dieksekusi dulu nih. Low hanging fruitsnya mana nih? Buah yang mudah dipetik dulu yang mana? Hmm. Sehingga Anda bisa mengelola stres Anda dengan lebih baik, gitu ya. Oke. Terakhir kita pilih dari Bapak Jumar. Ini tanda tangannya nih. Siap, dari Boleh. Bapak Jumar ya. Hmm. Oke, saya melihat nih kalau dari Bapak Jumar, S. Jumar Sudiana, ya, oke. Wah ini ngelihat nih, wah ini Bapak ini Pak Jumar seseorang yang konsisten nih. Anda seseorang yang optimis, visioner gitu ya. Anda seseorang yang sederhana, praktis. Pokoknya ngerjain apa yang di depan mata. Sekaligus juga Anda bisa ngelihat eh, tipikal yang nggak gampang menyerah gitu. Kalau Anda tertekan, Anda tipikal yang tahan uji. Begitu tertekan, masih tetap bertahan. Anda nggak gampang ngeluh, tapi berusaha untuk mengerjakan yang terbaik gitu ya. Nah, Anda ini tipikal yang semakin Anda terbiasa akan sesuatu hal, semakin Anda nyaman dan suka sekali dengan practicality gitu ya. Nah, saran saya untuk Anda titik kritisnya biasanya model-model seperti Anda ini sebetulnya tergolong introvert ya, walaupun ada sisi ekstrovertnya. Namun Anda sebetulnya saya melihat ada sisi introvertnya. Jadi Anda kayaknya butuh orang-orang marketing gitu ya yang ngebantuin Anda supaya bisa mengepakkan sayap Anda lebih luas lagi gitu ya. Oke, baik. Gitu. Semoga yang dibaca tanda tangannya bisa puas ya dengan hasil yang dibaca oleh Mas Harmoni. Untuk Anda yang belum dibacakan, yang sudah mengirimkan WhatsApp di malam hari ini, sabar-sabar minggu depan siapa tahu bisa kita bacakan. Mas Harmoni tidak terasa tinggal 1 menit, mungkin di malam hari ini sebagai closing statement, kita akan sama-sama mendengarkan peredaman terkait dengan topik kita, di mana banyaknya PHK massal dan smart listeners. Berikut peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra pada malam hari ini. Selamat mendengarkan. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera.
Pada malam hari ini kita membahas tentang berespon yang benar dikala masa-masa genting. Berespon yang benar ketika kanan kiri sedang terjadi PHK massal. Berespon yang benar walaupun zaman sedang tidak baik-baik saja. Berespon yang benar walaupun Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menghadapi tantangan selalu baru setiap hari. Tapi kabar baiknya, manusia selalu Tuhan lengkapi dengan kemampuan beradaptasi. Otak kita ini otak yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, kita terus belajar untuk beradaptasi. Ketika kita tenggelam, kita akan berusaha untuk cari oksigen untuk bernafas. Ketika kita lapar, kita akan berusaha cari makan untuk kenyang. Ketika kita haus, kita akan selalu berusaha untuk mencari air untuk diminum. Begitu juga dengan kehidupan. Kita harus bertahan. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengasah karakter-karakter yang unggul, karakter apa yang harus dimiliki pada saat masa-masa genting, dan juga skill apa yang harus dimiliki di masa-masa yang sulit ini. Mari sama-sama terus belajar, mari sama-sama terus beradaptasi, mari sama-sama miliki hati yang terus mau membantu sama sesama manusia. Karena di zaman-zaman teknologi yang terus berkembang, manusia tetap dibutuhkan. Mari sama-sama terus menjadi manusia yang unggul, dengan karakter yang unggul, dengan kapasitas yang unggul. Always right response. Baik, itu dia apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni terkait dengan topik kita di malam hari ini. Mas Harmoni, 1 menit pesan-pesan kepada Smart Listeners terkait dengan apa yang disampaikan. Silakan, Mas. Smart listener, dimanapun Anda berada, tantangan zaman selalu akan ada, tapi manusia harus terus bertahan. Kita akan bertahan kalau kita mau belajar, beradaptasi, dan berubah. Teruslah miliki karakter yang unggul agar Anda selalu unggul di tantangan zaman yang ada hari-hari ini. Always right response. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni pada malam hari ini. Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Mas Harmoni atas waktunya. Baik. Dan Smart Listeners, demikian Smart Character and Career. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya William Darmawan, Smart Character. Who we are life transformer, we are change to change the world. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.